Caranya melatih atau menumbuhkan pikiran tersebut gimana? Nah, kalau ingin melatih pikiran tersebut, caranya adalah gini. Identifikasi relasi, kita punya relasi dengan siapa dan ngapain aja di relasi itu. Makanya cek lagi video saya yang sebelumnya ya tentang itu. Tapi intinya gini, identifikasi kita punya relasi sama siapa aja di sekitar kita tadi, sama ayah, sama ibu, sama adik, sama kakak misalkan, ya. Nah, terus kita bayangkan, kita cek lagi relasi sama mereka. Aku sama ibu ini ada rasa kepemilikan nggak atau titipan? Sudah seberapa jauh kita menjaga hubungan kita dengan ibu kita? Seberapa jauh kita menjaga hubungan dengan ibu kita? Menjaga ibu kita supaya tetap utuh kondisi mentalnya, sehat mentalnya beliau. Kalau kita menjaga beliau, karena hubungan dengan beliau ini adalah titipan dari Allah, maka itu cara kita untuk menjaga, ya gitu ya. Teh April ya, Aprilia Hamani ya. Cara menumbuhkan itu adalah dengan identifikasi lagi relasi kita, ngapain aja sama relasi kita, kita cek lagi, apakah kita ngerasa berhak sama beliau, yang hubungan yang kita bangun ini, atau kita udah menjaga beliau dengan sangat baik. Kalau menjaga beliau dengan sangat baik, itu namanya sudah mulai ke mindset titipan. Dan gimana cara menumbuhkannya? Nah, jaga terus itu. Kurangi terus rasa keberhakan kita atas dia. Jadi, aku tuh butuh perhatian mama. Mama tuh harusnya perhatian sama aku. Itu masih mindset kepemilikan. Belum mindset titipan. Nah, kita mulai kurangi mindset kepemilikan, yaitu banyak nuntut dan banyak minta sama orang itu, dan lebih banyak menjaga dan memberi. Itu latihannya, itu cara melatihnya. Gitu. Konsep kepemilikan juga berlaku untuk sahabat keluarga. Iya, justru kita mulai dari situ. Jadi untuk menunjukkan bahwa kita siap mental, kita lakukan di keluarga. Bahwa keluarga ini bukan milik kita. Adik kita bukan milik kita, maka aku nggak berhak menguasai adik, dan aku nggak berhak untuk menuntut sesuatu dari adik. Sama juga seperti ke ibu dan ke ayah. Nah, orang-orang yang sok-sok bilang aku tuh luka pengasuhan dari orang tua, itu tuh yang punya konsep kepemilikan yang tinggi. Maka kalau ada orang, nih salah satu indikatornya, kalau ada orang yang merasa masih belum selesai dengan luka pengasuhan sama orang tuanya, artinya dia nggak berhak menikah menurut saya. Dia belum siap mental untuk nikah. Karena di mentalnya masih ada rasa kepemilikan. Ngerasa berhak diasuh lebih baik. Padahal nggak gitu, itu titipan. Bukan keberhakan, kita nggak berhak atas apa-apa yang dilakukan orang lain, nggak berhak. Yang pantas kita lakukan adalah menjaga relasi kita dengan orang lain. Menjaga dengan baik relasi kita. Maka kita mulai memang dari sahabat dan keluarga. Gitu, betul sekali benar. Febia, Kang, kalau siap mental, tapi jatuhnya lebih banyak tersakiti. Nah, tersakiti itu karena kita masih berharap untuk mendapatkan perlakuan tertentu. Artinya kita masih di mindset kepemilikan. Itu belum siap mental namanya, Feby. Jadi ciri siap mental adalah kita itu sudah tidak berminat untuk menuntut dan merasa berhak untuk mendapatkan sesuatu. Jadi gini, kalau kita tersakiti, kamu udah menyakiti aku sakit hati sama kamu. Artinya apa? Kita punya harapan mendapat perlakuan tertentu, dia nggak bisa ngasih itu. Kita tersakiti jadinya. Itu masih mindset kepemilikan. Kalau mindsetnya titipan, aku lakukan yang terbaik untuk kamu. Apapun perlakuanmu padaku, urusanku adalah dengan Allah. Gitu. Itu mindset titipan. Dan itu harus dimulai di keluarga terdekat. Ayah, ibu, adik, dan kakak. Kayak gitu nggak kita ke mereka? Kalau kita masih ngerasa tersakiti, tadi makanya saya bilang, kalau kita masih bilang, ini luka pengasuhan, ini gara-gara ibu aku, itu masih kepemilikan. Nggak pantas buat nikah secara mental, menurut saya. Itu bakal bahaya banget di kehidupan pernikahannya. Dia bakalan nuntut suaminya dan ngerasa ini tuh bentuk pelarian dari ayah dan ibunya. Karena ayah ibunya nggak bisa ngasih apa-apa yang ngerasa berhak aku dapatkan, dia akan nuntut ke suaminya atau ke istrinya. Itu bahaya banget. Ya, gitu Febiama. Kalau calon kita masih sangat kuat memiliki rasa ingin menguasai, dia nggak siap mental berarti. Apa yang kita harus lakukan, kita tinggalkan. Kenapa harus ditinggalkan, Kang? Ya, karena kalau kita tinggalkan dan dia masih belum siap dan belum rela untuk ditinggalkan, artinya dia masih belum menganggap kita itu sebagai titipan. Artinya dia menganggap kita milik dia, properti dia, komoditasnya dia. Dan itu sesuatu yang sangat salah. Dan itu bahaya banget ketika nanti nikah. Ya, Nyimas. Jadi pasangan kita sangat kuat harus memiliki, kita harus tinggalkan dulu dia. Karena yang berhak memiliki itu cuma Allah gitu. Jadi
kita tuh dititipin sebetulnya. Nah, kalau mindsetnya masih memiliki, apalagi menguasai, bahaya. Pasti akan semakin risih dan semakin bingung ketika mulai makin serius sama orang ini. Jadi dia rasa memiliki kita itu tinggi. Bahkan sampai ngekang, sampai ngelarang, sampai terus-terusan ngekepoin, seolah-olah kayak detektif. Itu ciri yang udah makin gawat bahwa dia itu rasa kepemilikannya terlalu tinggi. Nggak gitu, harusnya tuh nggak boleh kayak gitu. Mestinya itu nggak gitu, bahaya. Bahaya banget ya. Gitu nih mas. Kita perlu ngecek mindset titipan ini sama si pasangan nggak? Iya, kita perlu ngecek mindset ini ke pasangan. Makanya bukan ke si pasangannya, tapi ke relasi dia sama orang-orang. Cara ngeceknya adalah ke perantaranya, ke orang-orang ini. Cara ngeceknya adalah ke bapaknya. Jadi kalau saya mau nikah sama Raisa, nggak saya tanyain apakah mindset ini dipunyai oleh Raisa apa enggak. Yang saya tanyain ini bapaknya Raisa. Pak, sama Raisa relasinya gimana? Dia suka mikir gini nggak? Oke. Dia interestnya gimana? Oh, ternyata itu masih punya rasa memiliki, kepemilikan. Oh, berarti masih belum siap mental. Gitu, Pe. Ya. Jadi cara ngecek mindsetnya jangan ke dianya langsung, karena pasti akan ada false presentation, pemalsuan presentasi diri, dan juga memalsukan diri, faking good ya. Faking good like a suit. Tapi apa yang sebetulnya bisa dilakukan adalah dengan memastikan ke relasinya. Gitu. Kalau misalkan calon lakinya udah bisa membedakan kepemilikan dan titipan, lalu si perempuannya masih dalam mindset kepemilikan tok yang mendominasi. Kalau menurut saya belum, masih belum. Dia harus memperbaiki dulu relasinya dengan keluarganya berarti. Si calonnya harus nunggu, si laki-lakinya harus nunggu. Bahaya, nanti perempuannya ini akan sangat dominan dan banyak nuntut dan rentan untuk bercerai. Karena si ceweknya ini bakalan banyak nuntut. Gitu. Nuntut sesuatu yang belum tentu ada dan belum tentu dimiliki sama si laki-laki. Akan terus aja membangun harapan lebih dan nuntut lebih. Bahaya. Harus diselesaikan dulu, yaitu dengan membenahi relasinya dengan orang di sekitarnya. Sama ibunya masih memiliki nggak, masih posesif nggak, gitu. Bapaknya, ke adiknya, ke kakaknya, gitu. Gitu, Puri. Kita nggak bisa mengubah, jadi Nyimas ya, pertanyaan Nyimas nih, gimana cara kita bilang ke pasangan, kita nggak bisa berat, ini konsep yang nggak banyak orang ngerti, makanya banyak orang bercerai itu gara-gara ini. Ngerasa memiliki dan ngerasa berhak. Saya paling jijik banget ya, ngelihat ada istri yang kemarin itu saya kebetulan memfasilitasi dua orang. Yang satu bilang bahwa aku tuh ngerasa, Kang, suami tuh udah nggak ngasih nafkah nih. Aku ngerasa berhak dinafkahi lebih baik dari ini. Kok ngerasa berhak gitu? Nggak, kecuali kalau dia bilang gini, aku udah menjaga dia dengan baik. Aku berusaha menjaga perilakunya. Aku berusaha menjaga dia untuk bisa tetap menafkahi, menjaganya dengan cara begini-begini. Tapi ternyata dia memilih untuk tidak berubah. Nah, itu baru boleh. Kalau ini dia ngerasa berhak dapat perlakuan, itu yang harus hati-hati. Dan itu memang susah untuk dirubah. Gitu. Dan makanya kalau bikin dia ngerti, susah. Makanya satu-satunya cara memang harus mundur teratur, berpisah. Gitu. Supaya dia ngerti bahwa perpisahan ini memang, bahwa dia sadar bahwa selama ini kita tuh titipan, bukan miliknya dia. Harus berpisah dulu. Kalau dia nggak bisa berpisah, dan dia bilang bahwa, kok kamu tega, dan ngerasa berhak bahwa kamu tega nih, kamu menyakiti aku, itu masih kepemilikan. Nggak apa-apa, kita dipisahkan sama orang yang memang Allah tunjukkan memang dia bukan yang tepat buat kita. Gitu. Alhamdulillah, bersyukur. Iya, betul. Ngecek Novelita ya, ngecek relasi untuk calon laki-laki juga berlaku sama dengan ngecek relasi ke calon perempuan. Tanya teman, saudara. Jadi dimulai dari ring pertama. Dimulai dari primary relation, namanya keluarga primer. Ngeceknya dari keluarga primernya dulu, ayahnya, ibunya, itu memang pertama kali yang dilakukan. Gitu. Wah, jazakillah juga, Feby, ya. Berarti status anak tunggal tuh nggak ngaruh ya. Anak tunggal itu kan pasti nikah. Nikah itu kan relasi. Kecuali ada pernikahan tunggal, yaitu nikah sama diri sendiri. Gitu, Damara, ya. Jadi walaupun kita anak tunggal, menikahnya kan sama orang lagi. Menikahnya kan dua pihak, relasional. Tetap. Walaupun anak tunggal, tetap kita punya teman. Ada relasi sama teman. Relasi sama temannya gimana? Kepemilikan apa titipan?
Walaupun anak tunggal, ayahnya ini tetap titipan, bukan milik dia. Gitu. Alpiah, Trisna Dewi. Kang, kalau di psikolog ada standar umur indikator mental siap? Nggak ada standar umur. Makanya di zaman Rasulullah itu, zaman dulu, orang yang udah siap fisik, dicek apakah siap mental apa enggak, jadi berkhidmat sama Allah apa enggak, punya rasa kepemilikan atau enggak, dinikahkan. Walaupun umurnya 12 tahun, walaupun umurnya 10 tahun. Makanya orang zaman sekarang kaget ketika Aisyah dinikahkan umur 9. Nikahnya umur 9, tapi hidup bersama Rasul ketika umur 12 dan 13 tahun kalau nggak salah. Tapi secara fisik itu udah cukup mateng. Udah fisik, udah bisa reproduksi, udah mateng. Secara mental udah siap, udah aman. Gitu. Tapi ini indikator siap nikah yang pertama doang ya. Masih ada 2 lagi. Jadi jangan mikir bahwa yang satu ini udah aman buat nikah. Enggak, masih ada 2 lagi. Nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Gitu. Jadi bahkan ketika kita udah mulai menstruasi dan ketika laki-laki udah bisa memproduksi sperma, itu udah mulai dibangun alpiah. Gitu ya. Jadi nggak ada standar umum, nggak ada standar umur. Nah, standar umur di Indonesia dipakai untuk nikah itu 18, perempuan 22, secara hukum, undang-undang, itu berkaitan sama ekonomi. Siap kerja apa enggak. Bukan siap nikah, tapi siap kerja apa enggak, menafkahi. Jadi aturan pemerintah itu perspektifnya masih perspektif ekonomi. Jadi yang dipakai itu 18 sampai 22 tahun. Orang tuh siap kerja apa enggak, bukan siap nikah apa enggak. Gitu ya. Gitu Alpiah. Kalau dua-duanya saling merasa hak itu titipan, jadinya bakal saling berusaha menyayangi, menjaga dengan baik. Betul. The power of mindset. Betul. Kalau titipan itu, kita akan berusaha untuk menjaga dia. Aku akan jaga kamu. Duhai istriku, engkau titipan bagiku. Engkau tidak abadi. Engkau tidak selamanya bersama denganku. Maka selama kita bersama, sesebentar apapun, aku akan jaga engkau dengan baik. Itu mindset yang pas. Bukan, duhai istriku, duhai sayangku, kamu sekarang istriku. Maka kamu harus memperlakukan aku dengan gini. Maka kamu harus melayani aku dengan begini. Maka kamu wajib melakukan ini kepadaku. Itu kepemilikan. Itu pernikahan yang buruk banget. Nggak kayak gitu. Bukan kayak gitu. Ya, kalau iri boleh. Tapi kalau cemburu nggak boleh. Iri itu gini. Iri itu orang lain dapat kenikmatan, kita pengen kenikmatan yang sama, itu iri, boleh. Ih, kamu makan es krim enak deh kayaknya, aku mau, itu iri, boleh. Kalau cemburu, kita ngerasa berhak dan ngerasa terancam bahwa, ih kok kamu nikmat sih? Gak boleh, kamu gak berhak nikmat. Ah, itu namanya cemburu. Itu salah banget. NH post, ya insya Allah ini di-share di YouTube ya, kalau nggak bermasalah soundnya. Insya Allah. Sylvia Zainita. Wih, sama namanya, ada Zainnya nih. Kang mau tanya, kalau sebelum nikah, pasangan mencoba merubah kita untuk menjadi lebih baik dan beradaptasi dengan kebiasaan keluarga pasangan dengan tujuan, apakah itu tuntutan? Tuntutan banget. Yang boleh menilai bahwa kita akan beradaptasi atau enggak ya kita. Jangan dipaksa-paksa sebelumnya. Ya, gitu. Jadi yang menilai bahwa kita bisa beradaptasi atau enggak ya kita aja. Dan senyamannya kita aja. Ya enggak? Jadi gini, kalau ada pasangan nuntut kita atau ngajak kita untuk beradaptasi sama keluarganya supaya kita bisa survive di situ ya, supaya kita bisa blend in, itu nuntut namanya. Harusnya justru menjaga kita. Harusnya nggak ada kayak gitu. Dia akan nggak jaga kita mau ada kebiasaan atau enggak. Jadi seolah-olah kebiasaan keluarganya itu eksklusif gitu. Dan itu sesuatu yang menurut saya itu udah sok gitu. Janganlah. Kamu harus bisa adaptasi ya sama keluarga aku. Itu tuh udah ngerasa eksklusif dan ada satu hal yang dia punya rasa kepemilikan terhadap eksklusivitas keluarganya, itu bahaya. Tapi cemburu tanda cinta. Iya, cinta yang nafsu itu. Tapi banyak yang bilang Rasulullah adalah pencemburu. Salah. Nggak ada. Yang pencemburu itu Ibunda Aisyah radhiyallahu an. Rasul nggak cemburu. Cemburu ke siapa? Ada nggak sirahnya bahwa Rasul cemburu? Enggak kok. Enggak. Kalau Allah pencemburu, iya. Kenapa? Karena Allah berhak atas kita. Allah tuh pencemburu. Kenapa kamu malah mencintai manusia?
Kenapa kamu malah mencintai barang, bukan mencintai aku, kata Allah. Allah pencemburu, iya. Tapi kalau Rasul enggak tuh, enggak pencemburu. Aisyah, iya, ada rasa cemburu. Ya, tapi Rasul enggak. Enggak kok, Damara, Rasul enggak pencemburu. Atur nuhun, awalnya tersinggung tapi tercerahkan. Kenapa tersinggung ya kawan? Iya, betul, Sylvia Zainita gitu. Ya. Jadi ketika ya memang namanya juga mindset ya, secara mental ada kita punya kemampuan itu apa enggak. Kalau nggak punya kemampuan itu atau belum punya kemampuan itu, ya memang ya kita harus fair mengakui bahwa kita belum siap di situ. Gitu. Nggak apa-apa ya, kalau belum siap ya minta disiapkan lah sama Allah. Kembali minta disiapkan. Ya Allah, siapkan aku untuk bisa mengarungi hal-hal yang itu berat. Makanya kan separuh agama nih nikah tuh. Separuhnya agama. Supaya utuh agama kita, maka memang labuhan rumah tangga ini jadi kunci utama. Kalau ini nggak dipersiapkan dengan baik, bahaya banget. Gitu. Atau kita tidak bisa berkhidmat dan melakukan pernikahan memang dengan sebetul-betul menghamba, agama kita rusak gitu. Din kita ini nggak mengarahkan perilaku kita untuk mendekat sama Allah, itu bahaya. Gitu. Terima kasih Hismi Hadria sudah masih menyimak ya. Vida ya juga alhamdulillah. Terima kasih sudah menyimak. Itu indikator siap mental bagian 1 ya. Poin pertama, kita mudah-mudahan bisa ngebahas lagi poin 2 dan 3-nya di pertemuan yang akan datang gitu ya. Dan kalau udah terlanjur nikah gimana, nanti akan dibahas lebih lanjut ya Reva ya. Jadi ini masih indikator mental siap nikah yang pertama. Jadi bukan berarti kalau udah lolos 1 ini berarti udah yes, aman, aku udah punya mindset titipan. Oh belum, masih ada 2 lagi. Jadi ada 3 indikator siap mental. Jadi ada 3 indikator secara mental bahwa kita tuh siap untuk menikah ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri pertemuannya sampai sini. Sampai jumpa insya Allah besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.